Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif, kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini sudah 1,5 bulan lebih bahkan ya. Ini berlalu sejak Presiden mengumumkan akan membentuk tim reformasi Polri. Tapi sampai hari ini janji itu tak terkunjung terwujud. Tidak ada pengumuman nama, tidak ada kejelasan, dan juga tidak ada tanda-tanda tim itu benar-benar dibentuk. Nah, di tengah ketidakpastian itu, 11 orang Jenderal Purnawirawan Polri mendatangi Mahfud MD, tokoh yang sebelumnya diminta langsung oleh Presiden Prabowo untuk menjadi anggota tim reformasi dan juga sudah menyatakan kesediaannya. Pertemuan ini bukan sekedar silaturahmi, mereka datang memberi masukan tapi juga membawa pesan kuat bahwa mereka, para purnawirawan Jenderal Polisi ini tidak sabar dan mulai khawatir janji Presiden akan menguap begitu saja. Apalagi Istana sudah 2 kali berjanji akan segera mengumumkan nama-nama anggota tim. Namun dua-duanya juga batal. Sementara itu Mahfud MD mengaku dia sudah tidak lagi ada komunikasi resmi dengan Istana. Padahal kan sebelumnya dia sudah menyatakan bersedia menjadi bagian dari tim reformasi yang dijanjikan. Pertanyaannya apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah janji ini hanya akan menjadi janji manis yang tidak pernah terwujud? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar penolakan dari dalam tubuh Polri sendiri? Berbicara kepada wartawan pada tanggal 26 Oktober 2025, Mahfud MD itu berkata lugas, saya nggak tahu ya sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya. Mahfud menyatakan komunikasi saya resmi itu sudah selesai lama, yaitu ketika saya diminta dan saya menyatakan oke untuk reformasi Polri, saya bersedia. Dengan kata lain, Mahfud MD sudah dihubungi, sudah menyatakan siap, tapi kemudian sunyi. Namun di saat yang sama, itu justru sekarang Mahfud MD menjadi tempat para purnawirawan menyalurkan kegelisahan mereka. Dalam unggahan di Instagram resminya, @mahfudmd, Muhammad Mahfud MD, maksud saya, tanggal 29 Oktober 2025 hari ini, Mahfud menulis itu dia telah menerima 11 purnawirawan Polri yang datang memberi masukan soal reformasi kepolisian. Nama-nama yang hadir, ini pasti sebagian besar dari Anda sudah kenal, yakni Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, ini mantan Kabar Eskrim, kemudian ini tokoh yang nggak kalah terkenalnya ya, sekira Komisaris Jenderal Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki, karena beliau ini kan pernah menjadi pimpinan KPK. Kemudian ada Komisaris Jenderal Purnawirawan Togar Sianipar, ada Irjen Purnawirawan Winarto, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Irjen Purnawirawan Subekto, Irjen Purnawirawan Safrizal, Irjen Purnawirawan Riki HP Sitohang, Irjen Purnawirawan Roni Sompi, Irjen Purnawirawan Andri Hidayat, dan Irjen Purnawirawan Ahmad Hidayat. Dalam unggahannya di Instagram, Mahfud MD menyatakan mereka datang bukan untuk mengkritik, tapi memberi masukan dan pandangan soal reformasi kepolisian. Menarik ya, ketika mereka ini, beliau-beliau yang sudah senior ini memilih mendatangi Mahfud MD, bukan istana, itu pesan politik yang sangat keras, namun berkelas. Setelah Presiden mengumumkan rencana tim reformasi pada tanggal 11 September 2025, kan publik menunggu. Namun yang lebih dulu bergerak justru Kapolri Listio Sigit Prabowo. Pada tanggal 17 September 2025, Kapolri menerbitkan surat perintah tentang pembentukan tim transformasi reformasi Polri beranggotakan 52 orang. Langkah itu bersamaan dengan saat pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri, mantan Wakapolri yang baru pensiun dan kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal Kehormatan, itu dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai penasihat Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi Polri. Ini tim yang dibentuk oleh Kapolri tim besar karena jumlahnya tadi 52 orang dan dengan ketua timnya adalah Komisaris Jenderal Krisnanda Dwi Laksana, Kepala Lemdiklat Polri, kemudian Wakil Ketuanya Heri Rudolf Nahak, ini Korsahli Kapolri, dan kemudian Wakil Ketua 2 Susilo Teguh Raharjo, Karobindiklat Lemdiklat Polri. Sebagai pelindungnya itu adalah Kapolri sendiri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan penasehatnya adalah Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo. Tim ini diumumkan ke publik oleh
Divisi Humas Polri pada tanggal 22 September 2025, hari yang sama ketika Presiden sedang berada di New York. Ya, kan Pak Prabowo itu pada tanggal 22 sampai 23 kemarin itu September ya, bulan lalu itu berada di New York untuk menyampaikan pidatonya. Ini merupakan pidato yang bersejarah bagi Prabowo secara pribadi karena dia menjadi presiden yang keempat yang berpidato di PBB setelah Bung Karno, kemudian Pak Harto dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kan setelah itu, setelah eranya Joko Widodo itu Indonesia itu absen, atau tepatnya bukan Indonesia ya, Joko Widodo itu absen selama 1 dekade. Dia tidak pernah hadir di sidang umum PBB itu. Nah, jadi karena itu ya bagi bangsa Indonesia ini sejarah juga karena kembalinya Presiden Indonesia tampil di forum PBB. Dan pada saat yang sehari sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu malah mendahului Presiden mengumumkan tim reformasi Polri. Dan pada waktu itu, seperti dikatakan oleh Brigjen Truno Yudo Wisno Andiko, katanya pembentukan itu ya sebagai tindak lanjut perintah dari Kapolri kepada Kepala Staf dan jajarannya untuk menunjukkan responsibilitas dan akuntabilitas soal reformasi Polri itu. Langkah cepat dari Kapolri ini yang menyalip Presiden menimbulkan tafsir tajam di kalangan pengamat. Kapolri bergerak sebelum Presiden menepati janji membentuk tim versi istana. Dan sejumlah pengamat menyebut tindakan itu bisa dibaca sebagai bentuk insubordinasi atau melawan atasan. Harusnya seorang sosok Prabowo dan seorang jenderal, dia paham ketika Kapolri diwawancara oleh Rossi menyampaikan seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk orang-orang yang di dalamnya, kalau kita tidak mau mereform, kita jadi ya percuma. Sebagai mantan prajurit TNI, Bang Brisno juga mungkin sama. Itu adalah bentuk insubordinasi. Mengancam presidennya. Apa bedanya dengan Al Capone tadi? Siapapun nggak bisa memerintah dia. Ini insubordinasi itu. Lu presiden lu bikin, kalau gua nggak mau apa? Boleh dong saya persepsi seperti itu. Inilah pentingnya reformasi. Artinya reformasi itu sudah diambil alih oleh institusi yang seharusnya direformasi. Jadi kayak jeruk makan jeruk gitu ya. Nah, setelah Presiden mengumumkan rencana membentuk tim reformasi Polri 11 September 2025, kan publik itu menunggu-nunggu realisasinya. 1 bulan kemudian, Mensesnek Prasetyo Hadi atas nama Istana memberi pernyataan bahwa pengumuman anggota tim tinggal menunggu waktu. Bahkan sebelumnya itu juga ketika Presiden berangkat ke luar negeri itu, jadi artinya sebenarnya beberapa hari sebelumnya, lebih awal begitu, Prasetyo menyatakan bahwa itu menunggu Presiden kembali dari lawatan ke luar negeri. Pada waktu itu Presiden kan lawatannya ke luar negerinya itu selain ke Jepang, ke New York, kemudian ke Kanada, dan kembali dalam perjalanan pulang itu mampir di Belanda. Tanggal 26 September itu Presiden kembali, dan waktu ditagih oleh wartawan ya pada waktu itu ternyata belum juga dibentuk. Dan kemudian pada tanggal 11 Oktober 2025 itu Prasetyo menyatakan bahwa nama-nama anggota komite dan tim reformasi itu sudah disiapkan, sudah final. Bapak Presiden akan menyampaikan sendiri dalam waktu dekat, paling lambat minggu depan, kata dia begitu. Namun seminggu lewat, nggak ada pengumuman, dan kemudian publik sekarang bertanya-tanya. Dan waktu itu Prasetyo juga kembali menyatakan sudah tidak ada masalah, tinggal waktu yang tepat saja untuk disampaikan oleh Presiden. Sementara Menko Hukum, yakni Yusril Iza Mahendra, ketika ditanya oleh wartawan, dia menjanjikan bahwa pertengahan bulan, ya katanya pertengahan bulan Oktober maksudnya, yang sudah lewat itu, bahwa ini strukturnya akan diumumkan dan nama-namanya juga sudah dimasuk ada dalam daftar, kata dia. Yusril menyebut nama-nama selain Mahfud MD itu ada Profesor Jimli Asidiki, dan nama dari Yusril Iza Mahendra sendiri yang masuk dalam tim reformasi Polri itu. 2 kali janji istana ini 2 kali batal, dan setelah itu yang terjadi istananya sampai sekarang diam. Itu saya kira yang membuat bukan hanya publik yang diam-diam gelisah, tapi juga para purnawirawan Polri yang gelisah. Sementara kan kalau Kapolri satset ini, Kapolri Listio Sigit, dia nggak perlu menunggu-nunggu, langsung bergerak membentuk tim reformasi internal Polri sendiri. Nah, pada waktu itu dalam wawancaranya dengan Rossi di Kompas TV, Listio kan menyatakan mengapa kemudian dia melakukan membentuk tim sebelum Presiden membentuk.
Ya, karena kata dia, kalau kita bicara soal reformasi, tentu kita juga sudah melaksanakan berbagai langkah. Tetapi memang sehebat apapun tim reformasi yang dibentuk, kalau internal Polri sendiri tidak punya kemauan untuk berubah, ya tidak akan berhasil. Pernyataan dari Listio Sigit inilah yang kemudian banyak diartikan bahwa ini merupakan perlawanan dari internal Polri, bahwa mereka tidak ingin direformasi oleh tim dari eksternal, dan kalau mau melakukan reformasi ya mereka akan melakukan sendiri dari dalam. Kalimat itu bisa dibaca dua arah. Secara substantif benar, reformasi tanpa kemauan internal itu akan gagal. Tapi secara politik ucapan itu terdengar seperti semacam sinyal kepada istana ya. Tidak usah tim dari luar lah yang melakukan reformasi. Biar kami saja yang mengurus perubahan itu. Kira-kira seperti itu. Langkah membentuk tim internal sebelum Presiden mengumumkan timnya sendiri itu kan menjadi sinyal yang kuat adanya perlawanan. Atau setidaknya ini tanda bahwa Kapolri itu sudah merebut kendali narasi reformasi. Dua kali janji istana tak terwujud, tapi Kapolri yang sudah bergerak. Di titik ini pertanyaan publik makin tajam. Siapa sih sebenarnya yang mengendalikan agenda reformasi Polri itu? Presiden atau Polri itu sendiri, dalam hal ini Kapolri? Mengapa Presiden Prabowo tampak maju mundur? Jawabannya saya kira karena Pak Prabowo itu dalam dilema. Di satu dia tekanan publik yang makin besar, tapi keberanian politiknya kecil. Kritik terhadap Polri meledak ini sejak pertengahan Agustus ini. Sebenarnya sudah lama kritik ini ya. Kalau kita Anda mati di media sosial, beredar berbagai footage-footage, beredar berbagai video-video yang menggambarkan bagaimana perilaku aparat kepolisian itu terutama yang ada di lapangan, terutama yang ada di jalan-jalan. Nah, kemudian itu kasusnya menjadi meledak, kulminasinya ketika terjadi kerusuhan di sejumlah kota besar, terutama di Jakarta pada bulan Agustus lalu, yang kemudian ini menimbulkan bentrokan antara aparat dan warga. Video tindakan brutal polisi itu viral di berbagai media sosial dan memicu kemarahan publik yang meluas. Beberapa korban berjatuhan dan total dalam aksi yang terjadi pada bulan Agustus itu ada setidaknya 10 nyawa yang melayang, dan beberapa di antaranya itu adalah mahasiswa dan pelajar. Puncaknya itu adalah tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online. Ya, ini masih sangat muda usianya. Ini peristiwa di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Afan ini tewas setelah dia terlindas kendaraan taktis Barakuda milik Brimob Polda Metro Jaya. Kemudian tagar Justice for Afan dan kemudian juga tagar reformasi Polri pun menggema. Dan kemudian suara-suara untuk melakukan reformasi Polri itu bermunculan dari berbagai elemen masyarakat. Lembaga seperti YLBHI, Kontras, dan ICW mengecam keras tindakan aparat. Selama tidak ada perubahan struktural dan kontrol eksternal yang kuat, kekerasan aparat itu akan terus berulang. Itu peringatan dari Kontras itu kembali menggema. Dari sinilah kemudian Presiden mengundang sejumlah tokoh pertemuan maraton di Hambalang, dan kemudian juga di istana. Dan salah satunya adalah pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa. Ini yang berlangsung tanggal 11 September 2025. Ini merupakan gabungan tokoh lintas profesi, akademisi, purnawirawan, ekonom, dan aktivis. Di situ ada istri dari almarhum Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian ada juga mantan Menteri Agama Quraisy Shihab, dan juga ada Romo Magni Susino, ini seorang cendekiawan Katolik. Ada juga dari tokoh-tokoh lintas agama lainnya termasuk Kristen dan Buddha dan Hindu. Ini mereka sebenarnya mengusulkan dua agenda, yakni membentuk tim reformasi Polri yang independen dan tim gabungan pencari data fakta independen ya. Tapi yang disetujui itu oleh Presiden adalah pembentukan tim reformasi Polri. Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Presiden akhirnya setuju, tapi setelah janji itu diucapkan di istana, kemudian istana malah diam. Tidak ada tindak lanjut. Yang muncul justru tim internal Polri versi Kapolri. Itulah sebabnya banyak analis yang menilai Presiden itu sebenarnya kondisinya sangat terdesak, tapi tidak berani bergerak. Tekanan publik tinggi, tetapi keberanian politik nggak muncul juga. Dia ingin berubah, tapi Polri menolak diubah. Reformasi Polri bukan lagi isu internal kepolisian, tapi ini
merupakan agenda besar dari bangsa gitu. Karena sudah lama ini diusulkan dan didesakkan oleh berbagai elemen. Tapi justru ujian utamanya adalah terletak pada keberanian presiden. Publik itu sudah menunggu hampir 2 bulan. Tapi yang muncul itu hanya diam yang panjang dari istana. Mahfud MD menunggu, para purnawirawan bergerak, sementara Kapolri sudah melaju lebih dulu. Inilah paradok kekuasaan hari ini. Presiden terdesak tapi tidak berani bergerak. Dia terdesak oleh desakan publik, oleh nurani tokoh-tokoh bangsa, oleh kemarahan atas kekerasan dan ketidakadilan. Tapi dia tidak berani bergerak karena dia harus menantang institusi yang menopang kekuasaannya sendiri, yakni Polri. Reformasi tanpa keberanian itu hanyalah slogan kosong. Dan kekuasaan tanpa keberanian hanyalah cara elegan untuk menunda keputusan. Kalau presiden tidak sanggup mengubah Polri, maka mungkin sebenarnya dia juga tidak sanggup mengubah apapun. Dan hasilnya tentu saja harapan publik itu menguap jauh, kemudian juga semakin tidak terwujud, dan tentu saja kemudian tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, ya itu bisa tergerus kalau dia kemudian berjanji tapi dia tidak pernah mewujudkan janji-janjinya. Saya Herzubun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.